Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Kali ini saya dapat tamu yang lumayan spesial ya. Jadi meskipun keluarga dekat tapi lumayan spesial ya. Beliau rekan saya. Perkenalkan Mbak Evi. Gimana kabarnya Mbak Evi? Alhamdulillah sehat. Oke. Ini nanti kita akan mau ngobrolin ini ya, sobat pembelajar. Ngobrolin tentang bagaimana kita ngobrol pakai bahasa Inggris, karena Mbak Evi ini salah satu expert yang kita punya gitu. Sebenarnya saya malu ngomong gitu kalau pakai bahasa Inggris, kan saya itu kelihatan Jawanya gitu. Nah, nanti kita akan nanya-nanya beliau. Kalau misalkan ini Mbak Evi, podcastku ini dibuka pakai pembukaan bahasa Inggris itu gimana ya? Okay. Coba ya. Coba ya. Alright, let me try ya. Hello and welcome to podcastku with your host today, Mr. Gatot. And the guest is Miss Evi. Woo! Keren ya kalau bahasa Inggris itu. Masalahnya saya nggak pede kalau bahasa Inggris ini. Ini ngomong-ngomong Mbak Evi, bahasa Inggris itu belajarnya sejak kapan itu? Dari kecil atau gimana itu dulu? Iya. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia ya ngobrolnya. Yeah. Soalnya kalau in English lebih natural Pak, lebih natural kalau pakai bahasa Indonesia ya. Kalau saya belajar bahasa Inggris itu dari kecil ya, secara nggak formal ya. Nggak formal itu SD gitu. Kalau SD itu secara formal. Malah sebelum SD. Sebelum SD malah saya tuh biasa ya, di keluarga itu bapak suka musik ya. Dari keluarga gitu ya. The Beatles, nyetel The dari Police, lagu-lagu ya. Lagu-lagu gitu ya. Kadang-kadang kita nyetel radio BBC London gitu ya, iya. BBC Australia. Terus kakak-kakak saya kan satu sekolah dengan saya, lebih tingkat lebih atas, mereka dapat pelajaran. Saya sering dengar kakak-kakak belajar gitu ya. Tapi mulanya awalnya dari keluarga ya? Iya, betul, dari pembiasan kakak saya belajar, aku dengerin terus kayaknya asik ya bahasa Inggris gitu ya. Emang harus ada partnernya gitu. Betul. Tapi formalnya malah kelas 2 SD kalau nggak salah ya. SD itu sudah belajar secara formal? Itu sekolah saya SD sama siswa itu ada pelajaran bahasa Inggris. Tahun 8 bulan mungkin ya. Setelah itu kelihatan angkatannya ya. Apa-apa, kita juga tua nih, angkatan gerhana matahari total. Iya betul. Dapatlah sekitar setahun dapat pelajaran bahasa Inggris, itu jadi bekal saya banget ya, dapat tenses gitu ya. Tapi setelah itu di-cut sama pemerintah waktu itu, kalau nggak salah kurikulum bahasa Inggris nggak boleh diberikan di SD. Jadi di stop. Karena gitu. saya taunya SMP. Iya. Saya taunya SMP, dan dulu kakak saya itu juga belajarnya dari lagu-lagu itu, Mbak. Dulu apa ya lagunya itu, lagu tua banget, lagunya Dream of Me. Kakak saya belajar dari lagu terus nanya-nanya gitu. Sampai sekarang saya jadi inget itu. Iya. Artinya Dream of Me. Poem itu apa poem? gitu. Betul. Tapi ya itu namanya di kampung dapat gitu. vocab itu kan juga dari lagu-lagu. Saya dulu banyak dapat vocab tuh dari lagunya Rolling Stone, lagunya The Police gitu kan. Nah, di kampung saya kos plus gitu. Ya, repot ini. Terus selanjutnya gimana Mbak? Karena oke lah kita belajar formal kayak gitu, tapi kalau ngomong-ngomong lingkungan tahun 80-an itu kan, meskipun kita bisa sendiri, tapi kalau lingkungan kita nggak seperti nggak mendukung, susah juga. Kita ngobrol cari teman bahasa Inggris saja susah. Itu memperdalamnya atau membuat lebih di luar formalnya untuk mendalamin lebih dalamnya seperti apa? Membuat lebih apa? Lancar ya apa sih bahasa Inggrisnya? Fluent ya. Ya, supaya fluent. Ya kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman dari sering mempraktekkan Pak ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin secara teori ya, belajar itu ya, belajar bahasa itu ada proses namanya input dan output gitu ya. Dan saya ingat waktu kecil saya banyak dapat input. Input itu masukan untuk otak kita ya, untuk memproses suatu bahasa. Misalkan dari listening ya, atau dari reading gitu kan. Jadi listening itu kalau saya mendengarkan lagu itu kan dapat vocabulary, dapat contoh-contoh kalimat gitu ya. Jadi secara informal tuh ada input untuk otak kita. Waktu kecil karena keluarga suka musik, lagu-lagu barat, dapat input dari situ. Kemudian ngelihat kakak saya ya, baca buku pelajaran kalau nggak salah, sampai sekarang saya masih ingat ya teksnya itu. Misalkan on the farm, this is a farm, there are so many animals. How many cows are there? Itu kan sebenarnya grammar. Tapi saya sampai sekarang saya masih ingat gitu ya. Masuk memori jangka panjang saya. Dan itu membantu saya ketika SMP ketemu lagi bahasa Inggris.
jadi gampang, nilainya jadi 100 gitu. Jadi nggak pakai belajar gitu karena ingat waktu masih kecil. Itu secara input ya. Yang problem di Indonesia tuh saya rasa apa ya, production ya. Jadi dalam bahasa itu belajar ada input, ada production. Production itu output. Production itu kita memproduce skill bahasa Inggris kita. Misalkan speaking atau writing gitu. Speaking, writing, ya. Itu harus balance. Jadi kalau orang dibilang mahir atau bisa berbahasa asing itu harus bisa 4 skill itu. Ya, reading, listening, speaking, writing harus bisa balance. Itu bahasa Indonesia saya susah, apalagi bahasa Inggris itu. Ya itu masalah pembiasaan. Jadi saya berusaha integrate ya. Dulu itu saya baca apa ya? Kayak dulu majalah Hai itu dulu ada Inggrisnya ada ya? Kayaknya lupa ingat apa ya? kawan gue, saya lupa, pokoknya ada majalah lama itu ada juga seksi bahasa Inggris saya baca. Dulu gitu suka kan. apa Riders Digest ya? Reader's Digest ada Reader's Digest in English tuh ya ada juga gitu. Jadi saya membaca terutama novel ya. Saya tapi baca novel pertama kali itu SMA. Di SMA saya ada perpustakaan tuh. Novel pertama yang saya baca tuh Erich Segal, judulnya Love Story. Itu sampai sekarang sampai ingat saya itu. Karena saya membaca sambil saya bolak-balik saya tulis-tulisin buku perpustakaan. Ingatnya pun sudah in English ya. Enggak terjemahnya ya. Tapi waktu awal-awal belajar saya masih banyak suka nyari-nyari arti di kamus. Jadi ada balance gitu ya. Saya baca kemudian saya nulisin arti ya kan. Kemudian coba saya pakai buat sum up ya atau bikin summary cerita itu, ceritain ke orang lain dengan bahasa Indonesia pun juga itu production kan. Mungkin buat sobat-sobat pembelajar yang generasi milenial apa yang diobrolin Bu Evi ini agak aneh ya. Tapi memang dulu gitu. Ada satu kata aja yang susah kita nyarinya di kamus itu dan itu manual. Kalau sekarang tinggal copy, taruh di Google Translate, selesai gitu. Tinggal kita atur strukturnya lagi gitu. Meskipun Google Translate harus hati-hati juga karena harus diterjemahkan secara semantik gitu. Juga harus benar juga. Tapi semakin kesini semakin canggih ya Bu itu ya Google Translate. Ya karena pembiasaan mungkin karena udah lebih dari satu dekade. Nah, sampai di titik tertentu misalkan kayak saya dulu lah terpaksanya harus keluar negeri akhirnya apapun yang terjadi whatever will be lah gitu kan. Jadi nekat asalkan ngomong gitu. Jadi tapi bisa kan ya? Ya bisa tapi tetap saya suka ngerasa nggak lancar mikirnya kelamaan itu gimana Bu karena kalau balik ke Indonesia lagi nanti lupa lagi juga. Ya itu triggernya atau untuk recall memori kita yang dulu itu kurang Pak. Jadi memang productionnya emang harus balance. Jadi belajar bahasa tuh kalau menurut saya harus dipaksa memang ya. Tetap harus writing, reading sama speaking itu ya. Mana yang Bapak sukai dulu deh misalkan. Kalau saya dulu kan awalnya sukanya dengan ini ya, dengan dengerin. Akhirnya saya gunakan untuk singing ya, nyanyi. Setelah nyanyi bisa kemudian dipakai speaking enak ya. Saya cari teman conversation gitu. Saya dulu ikut orari ya. Nge-breaknya sama orang Australia gitu kan, sama orang Thailand pakai bahasa Inggris, jadi terasah gitu ya dengan itu. Sudah sama native ya? Iya sama native juga, jadi yang lumayan. Dan itu juga meskipun saya masih belepotan, tapi saya pede karena tujuannya mau maksa supaya bisa. Ada satu misalkan kayak pengalaman pribadi aja, saya sendiri itu seringkali kalau ngomong takut salah. Takut keliru spellingnya. Seringkali kan kalau di Indonesia nih. Misalkan ada kata yang sering banget misalkan orang keliru, misalkan knowledge, ada yang baca K-nya kenceng, knowledge itu kan ngomongnya kenceng itu kan sering kali ada yang negur itu, jadi suka suka takut keliru gitu. Takut salah atau malah malu diketawain gitu ya. Gimana? Itu kan masalah mental juga itu Mbak. Iya betul. Gimana itu kalau yang gitu? Ya wajar sih kalau orang takut ya kalau takut salah, apalagi culture kita suka ngetawain kalau dia nggak lucu padahal. Dan itu hanya di Indonesia, nggak mungkin di Indonesia yang suka gitu ya. Fear of losing face itu sangat gede sekali orang speaking ya, makanya speaking itu kan number one itu ya, fear ya, setelah itu death ya. Itu namanya kalau bahasa Inggris itu inhibition Pak. Inhibition itu perasaan dari dalam yang membuat orang tuh takut ya atau enggan untuk praktek misalkan ya, malu tadi, takut salah, terus takut nanti disalahartikan dan lain sebagainya, itu inhibition. Sebenarnya itu apa ya? Internal sebenarnya Pak. Karena ketika kita speak up, orang lain tuh pasti sebenarnya berusaha adjust dengan apa yang kita namanya komunikasi ada dua arah ya prosesnya. Jadi orang tuh berusaha memahami decoding pesan kita. Istri saya aja sampai sekarang nggak pede ngomong bahasa Inggris sama anak saya. Kenapa? Istri saya bilang, gitu
anak saya bilang apa Bu, telur gitu. Ya nggak apa kalau kita mau meminggirkan inhibition Iya, kita, iya. sebenarnya kita go on aja. Tapi sebenarnya kalau dipaksa pada akhirnya kita juga berdamai dengan keadaan kita Betul, sih. Pak. Kalau kita lihat orang-orang Singapura itu kan bahasa Inggrisnya agak ngaco juga, Singlish itu kan ngaco-ngaco nyampur. More diskon lah, happy lah. Ya yang penting productionnya tetap dijalankan aja, nggak usah takut. Jadi sebenarnya itu faktornya lebih ke internal memang ya benar. Jangan dikira saya pun juga nggak punya inhibition, saya juga punya Pak. Kalau mau ngajar juga kadang-kadang aduh bisa nggak nanti ngajar gitu. Disuruh misalkan saya sering moderator bahasa Inggris kan berapa kali saya disuruh itu ya sebenarnya grogi takut juga tapi saya nggak mau menunjukkan gitu ya. Tetap aja saya gunakan siapa tahu meskipun saya salah saya bisa learning from that gitu ya. Kemudian improve aja dari situ. Oke, mungkin kalau ini Mbak Evi buat teman-teman mungkin ya yang kalau kondisi di Indonesia itu kan biasanya kan kita untuk membangun fluently-nya itu loh. Itu gimana sih biar teman-teman itu juga tetap belajar terus, production-nya itu terus, kemudian juga menghilangkan mental block yang tadi takut salah tadi itu gimana? Belajar jadi kita bisa ngomongnya pede dan lama-kelamaan nanti akan terbangun. Gitu. Oke. Good question. Jadi menurut saya sih kalau pengalaman saya memulai dari yang saya sukain dulu karena saya suka musik jadi saya dengerin lagu kemudian saya sing along with song gitu kan, setelah itu saya baru pakai untuk conversation gitu ya. Kalau starting from our hobby misalkan dari gitu hobi kan? kita misalkan ya. Anak saya tuh Pak, anak sekarang kan beda ya. Saya nggak pakai bahasa Inggris Pak di rumah sama anak-anak, tapi kenapa anak-anak saya jago bahasa Inggris padahal saya nggak pakai. Saya pakai Jawa ya di rumah itu ya. Karena 40% dia belajarnya dari game. 30% dari nonton film atau movie YouTube gitu ya. 20% dari lagu song, yang 10% dari sekolah. Jadi gimana kebalik? Jadi dengan main game kan dia juga speaking dan lain sebagainya. Jadi sampai sekarang anak-anak saya jago lebih jago dari maknya. Saya seringkali mah dengerin anak saya ngomong bahasa Inggris itu agak annoying juga. Itu sok ke Inggris gitu loh. Spellingnya itu benar sebenarnya, cuman di rumah saya karena orang Jawa itu jadi dengerannya aneh gitu. Right? Gitu. Yang biasa aja kenapa sih? Ya kan yang benar seperti itu. Betul. Karena exposure-nya dia, kalau saya kan more American English ya. Jadi saya lebih banyak ngomongnya kayak American. Tapi anak saya kan suka nonton yang British ya, Cambridge gitu ya. Jadi ngomongnya mereka typical British speaking, jadi yang lebih keren gitu dari saya. Jadi ya tergantung pembiasaan kita juga ya. Terus kalau belajar yang lain juga banyak sih Pak ya. Kita mau ikut diklat kan di KU banyak ya diklat bahasa Inggris ya, promosi. Oh ya, kalau sobat pembelajar mau belajar bahasa Inggris di KU nanti akan ketemunya sama Mbak Evi. Gitu. Ya kalau mau foto sama saya, tapi dalam bahasa Indonesia ya, nanti Inggris ya. Nanti ketemu saya ya. Itu ikut diklat, kita kursus, kita pakai Duolingo gitu ya atau Babel atau pakai apapun, ink breaking, pakai sosmed juga buat belajar banyak. Sekarang banyak option ya. Tapi starting dari hobi itu memang dari yang kesukaan. Sangat membantu ya. Setelah itu go to the next step gitu. Kalau saya sudah bisa ngomong, saya bisa conversation. Setelah itu saya harus bisa writing dong gitu ya. Saya bisa baca kalau gitu saya summary dulu deh. Setelah itu naik lagi sampai jadi report, jadi artikel dan lain sebagainya. Jadi bertahap sih memang. Tapi ya don't Berarti stop saya juga masih punya PR di writing sama bikin summary itu. Soalnya saya pernah dipaksa workshop dalam bahasa Inggris juga di Singapura 2 kali gitu. Ya karena workshopnya fotografi jadi banyak sharing gambar. Tertarik kan ya. Let's talk much pictures ya. More pictures. More pictures. Jadi udahlah 2 jam selesai. Ngomongnya belepotan ya yang penting 2 jam selesai gitu. Kenapa Pak kita harus mulai dari yang kita senengin Pak? Jadi kalau belajar tuh kan pain ya, sebenarnya sakit juga kan belajar itu ya. Kalau kayak kita naik sepeda tiba-tiba jatuh itu kan kesandung berdarah itu kan ya sakit gitu. Tapi kalau kita seneng kan nggak ngerasain itu, terus jalan aja terus pulang nggak kapok gitu ya. Kapok Lombok gitu. Jadi keren harus enjoy banget, dulu tuh. Keren banget. Oke deh. Mungkin nanti perlu kita tambah nih durasinya ya, sobat pembelajar ya. Kita akan sambung di episode selanjutnya karena ngomong-ngomong learning English ini saya sendiri pun sampai sekarang masih penasaran banget itu tip and triknya ya. Tunggu di edisi berikutnya. Tetap tune di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.
Terima kasih Mbak Evi, ketemu lagi You're besok ya. welcome. Stay tuned, don't go anywhere.